Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Sekar Jagat, Jerangkong Tuban. Saat itu saya masih kelas 2 SMU di Tuban. Teman kos saya yang sekolah di SMK bercerita bahwa di desanya semua orang yang meninggal akan menjadi jerangkong. Kalau yang meninggal orang baik maka hanya 7 hari. Kalau tidak baik bisa sampai 40 hari. Hal tersebut saya ceritakan kepada Pak Ustadz. Beliau sama tertariknya dengan saya. Maka kami sepakat untuk melihat sendiri dan ternyata teman kos juga setuju akan mengajak kami ke desanya. Hampir sebulan kemudian, teman saya memberitahu kalau ada teman sekelasnya yang satu desa dengannya tadi pulang karena ada pamannya yang meninggal. Maka esoknya pas hari Sabtu kami bertiga ke rumah teman itu di sebuah desa kecil pesisir laut utara yang masuk kecamatan Kabupaten Tuban. Hari masih siang ketika kami sampai rumahnya dan setelah zuhur baru beranjak melayat ke temannya, sebut saja Arif. Setelah basa-basi, Soleh teman kosku mengatakan, apa maksud lain kedatangan saya dan Mas Ustadz? Karena beliau masih muda saya panggil Mas Ustadz. Arif tidak keberatan dan bersedia menemani agar tidak dicurigai orang kampung. Maka kami sepakat sesudah sholat Isya bertemu di depan makam. Sesampai di rumah Soleh, Mas Ustadz bertanya, Mas Soleh, apa sebelumnya pernah ada yang melihat sendiri penampakan jerangkong itu? Silakan tanya semua orang di desa ini, Mas. Hampir semuanya mengetahui sendiri. Lalu, apakah pernah ada yang melihat kalau itu memang dari makam orang yang baru meninggal? Saya sendiri beberapa kali pernah melihat meski dari jarak agak jauh. Lalu, bagaimana penampakan saat keluar dari dalam kuburan? Tanya Mas Ustadz penasaran. Mula-mula ada asap kecil dari sekitar pusar jenazah. Lalu semakin membesar dan membentuk jerangkong yang berdiri di patok sebelah kaki. Lalu setelah terbentuk sempurna meloncat ke patok yang di kepala. Lalu loncat lagi ke patok sebelah kaki. Saya lihat itu diulang sampai 3 kali baru meloncat ke atas mengarah desa. Lalu apa yang dilakukannya di desa? Dia akan menemui saudara-saudaranya, kerabat dan para sahabatnya. Apakah mereka semua yang didatangi melihat juga? Ya jelas sekali, karena kebiasaan. Maka setiap ada yang meninggal, maka keluarga kalau malam akan tinggal dalam satu rumah sampai beberapa hari, terutama untuk menjaga anak-anak. Kami pun berunding tentang apa yang akan dilakukan nanti malam. Kalau saya tutup makamnya dengan kain yang diasma, kemungkinan tidak akan bisa nembus, kata Mas Ustadz. Tetapi itu tidak mengungkap misterinya, kata saya. Saya ingin menangkap jerangkong itu. Saya setuju, kata Soleh menimpali. Maka kami pun merundingkan cara menangkapnya. Pakai toples saja. Saya khawatir kalau pecah akan membahayakan. Apa pakai kaleng biskuit saja? Kami pun sepakat menggunakan kaleng menutup lubang jerangkong. Setelah zuhur kami dipersilahkan istirahat dulu. Ketegangan membayangkan apa yang akan terjadi nanti malam membuat saya sulit tidur. Saya lihat Mas Ustadz juga tidak bisa tidur meski matanya merem. Setelah maghrib kami makan bareng keluarga Soleh. Keluarganya sengaja tidak kami beritahu apa misi kami. Dan setelah Isya, Soleh membawa kaleng biskuit berjalan di depan. Gardu-gardu masih sepi. Rumah-rumah masih ramai seperti tidak ada apa-apa. Sesampai di depan makam,
Saya lihat Arif dengan seorang lagi sudah menunggu. Ternyata adalah kakaknya yang ingin menemani. Kami berlima langsung menuju ke makam, lalu duduk bergerombol di sisi barat, mengamini doa yang dipanjatkan Mas Ustadz. Masih terlampau sore, kata Arif memecah kesunyian malam. Semalam beberapa orang menjumpai Pak D di Mukut Desa. Ada yang disapa. Dalam bentuk apa Pak D menampakkan diri? Ya, masih seperti saat masih hidup. Tidak dalam bentuk itu. Saya tanya lagi. Tidak, namun tengah malam kami di rumah itu mendengar suara itu. Suara apa? Net-net gitu. Apa memang seperti itu bunyinya? Ya, kali ini Mas Ustadz yang menjawab. Tiba-tiba kami terdiam. Masih sekitar jam 10 malam. Angin terasa lebih dingin. Mas Ustadz memberi isyarat pada Soleh untuk mengeluarkan kaleng yang tadi dibawa. Jangan ada yang bersuara. Jangan pula membaca apapun walau dalam hati, kata beliau sambil mengambil kaleng dan membuka tutupnya. Tanpa dikomando, duduk kami semakin rapat. Haus yang tadi terasa sekarang seolah hilang. Waktu seolah berhenti dalam ketegangan. Mas Ustadz mengapit tanganku supaya duduknya bergeser di sampingnya. Saya bergeser ke depan. Terasa sekali suasana sepi mencekam. Udara terasa makin dingin. Selain deg-degan, ada juga ketegangan. Tiba-tiba Mas Ustadz mengangkat tangannya, seolah memberi isyarat agar kami diam. Maka seolah kami diam mematung. Yang terdengar hanya degup jantung. Beliau membalik kaleng dengan posisi siap. Saya pun coba menangkap apa yang terlihat di gundukan tanah basah itu. Ada seperti asap rokok tepat di depanku. Ketika saya mau memberitahu yang lain, ternyata semua melihat ke arah yang sama. Ya, semua melihat ke arah asap itu. Sekitar 2 menit kemudian asap seolah ditiup dari bawah, mengarah lurus ke atas. Saya terpaku dan tetap tidak bergerak ketika Mas Ustadz seolah menerkam asap tersebut sesaat setelah terdengar letupan kecil. Bantu megang, kata beliau. Namun kami tidak beranjak seolah tidak mendengar. Bantuin, kata beliau sedikit keras. Seolah tersadar saya bergerak cepat memegang kaleng. Namun karena suasana yang gelap sehingga tangan beliau yang saya tekan. Saat itulah kaleng seolah terlempar ke atas. Tidak jelas terlihat, namun sesaat kemudian seperti ada ledakan kecil dan kaleng terlempar ke tanah. Selarik sinar putih terlihat lepas mengarah ke desa. Mari kita pulang, kata Mas Ustadz. Tidak perlu diulang 2 kali. Kami pun bergegas keluar dari pemakaman. Ke rumah saya saja yang dekat, kata Arif seolah komando yang kami turuti tanpa membantah. Setelah membersihkan diri, kami berkumpul di balai-balai depan rumah. Baru saya sadari kalau suasana sepi sekali. Tidak ada rumah yang terbuka. Di dalam rumah ada banyak orang yang tidak beralas tikar di ruang tengah. Beberapa lelaki masih terjaga dengan membawa senter. Anak-anak tertidur pulas, namun para ibu terlihat gelisah. Malam ini kita gagal. Saya tidak menyangka tenaganya begitu kuatnya, kata Mas Ustadz agak berbisik. Maaf, saya tadi kurang tanggap, kata saya menyesali yang terjadi. Maka kami pun terlibat dalam diskusi yang seru sambil berbisik. Terdengar suara cukup keras disusul dengan menyalanya beberapa senter mengarah ke suara tadi. Maaf, sebaiknya kita masuk saja, pinta Arif. Kami pulang saja dulu, sudah larut, biar nanti tidak dicari bapak, kata Soleh. Maka kami pun
berpamitan untuk ketemu lagi besok habis isak di depan pemakaman. Kami akan coba membuat persiapan lebih baik besok, kata Mas Ustadz sambil bersalaman. Hampir sampai jalan desa ketika kami merasa ada yang ganjil. Loh, Soleh mana? Tanya saya sama Mas Ustadz. Maka kami pun serentak menoleh ke belakang, coba mengamati jalan setapak ke rumah Arif yang remang-remang. Terlihat juga Soleh sedang berdiri tidak bergerak sekitar 70 meter dari tempat kami. Belum lagi saya memanggil Mas Ustadz mengamit tanganku. Perhatikan apa yang ada di depannya, kata beliau lirih sekali. Maka saya coba melihat dengan lebih teliti. Soleh melihat ke arah kirinya. Di sana hanya ada kebun singkong dan beberapa rumpun pohon pisang. Ada apa? Tanya saya tidak mengerti. Maka Mas Ustadz menarik tangan saya agak bergeser ke kanan jalan mendekatinya. Amati batang pohon pisang yang di depannya. Sambil memincingkan mata saya coba fokus. Ada sesuatu di sebelah pohon itu. Tapi hanya seperti pohon pisang yang kulit luarnya terkelupas saja, hingga terlihat lebih putih. Karena penasaran perlahan saya berjalan mendekati. Kali ini Mas Ustadz tidak mencegah, bahkan mendahului di depanku. Makin mendekat makin nampak jelas, itu bukan pohon pisang yang terkelupas. Saat itulah sosok tersebut lenyap. Soleh masih berdiri di tempatnya ketika kami datang. Matanya masih menatap tempat tadi. "Hei!" tegur saya sambil mengamit tangannya, terasa dingin. Dia mulai menarik nafas panjang setelah Mas Ustadz membisikkan sesuatu ke telinganya. "Akhirnya beliau menemui saya," katanya sambil mulai berjalan di antara kami berdua. Saya tidak menanggapi, namun tanpa terasa kaki kami berjalan lebih cepat. Sesampai di rumah, ternyata pintunya masih terbuka. Bapaknya Soleh sudah menunggu di ruang tamu. "Kalian dari makam?" sapanya mengejutkan. "Benar, Pak," saut Mas Ustadz cepat sambil duduk di kursi sebelah beliau. Saya lihat Soleh masih tegang. "Dari makamnya Pak Wiryo ya, Le?" "Ya, Pak," jawab Soleh agak terbata. "Beberapa orang mengatakan pada Bapak." Maka kami pun tidak lagi menyembunyikan apa yang kami lakukan. "Dahulu almarhum Kiai Sodikin juga pernah melakukan seperti yang kalian lakukan." "Hasilnya bagaimana, Pak?" tanya saya antusias. "Kami orang kampung tidak ada yang diperbolehkan mengikuti. Hanya bisa melihat dari jauh saat beliau dan beberapa santrinya memasuki pemakaman." "Apakah Bapak melihat apa yang mereka bawa?" "Salah seorang santri membawa kelapa. Hanya itu yang Bapak tahu." "Mungkinkah itu yang dipakai menangkap?" "Bisa jadi, karena kelapa sangat kuat." Kami pun mulai sepakat. Bapaknya Soleh tidak mencegah ketika kami katakan besok malam mulai ke makam lagi. "Sebaiknya saya tidak ikut," kata Soleh agak mengejutkan. Namun saya dan Mas Ustadz memakluminya. Pengalaman bertemu dengan jerangkong tadi ternyata masih mengguncang jiwanya. "Biar Bapak yang akan menemani kalian. Biar Bapak yang menjawab kalau ada warga yang mempertanyakan." Begitulah sisa malam itu kami gunakan istirahat sebaik-baiknya. Sudah lewat tengah malam ketika kami membersihkan diri hendak istirahat. Di balai-balai bambu besar di ruang tengah, ternyata sudah dihidangkan teh panas dan beberapa makanan kecil. "Saya tidur di sini ya, bersama kalian," kata Soleh. Tanpa mempersilahkan kami, tangannya meraih kebili bakar dan melahapnya. Kami pun segera ikutan karena memang lapar juga. "Beliau tadi yang menemuiku," katanya sambil menelan. "Pak D Nyarip?" "Iya, kelihatan kalau marah sama saya." "Apa yang dikatakannya?" "Tidak ada, hanya sorot matanya yang mengatakan matanya merah, menakutkan sekali." "Kenapa tidak memberitahu kami?" "Tidak,
Begitu melihat tiba-tiba kakiku seolah tidak bisa digerakkan. Bahkan seluruh tubuhku seolah kaku. Lama sekali kami bertatapan. Katanya agak gemetar sambil melihat ke arah kaca jendela. Kita tidur dulu, kata saya dan Pak Ustadz mengingatkan sambil memindah makanan ke meja. Soleh tidur di antara kami. Angin laut berhembus kencang sehingga udara terasa dingin. Sesekali dia melirik ke arah jendela kaca dengan gelisah. Namun akhirnya memunggunginya dan terlelap. Saya masih belum ngantuk. Saya masih teringat apa yang tadi ada di balik pohon pisang. Sepertinya itu tadi pocong, bukan jerangkong atau tengkorak. Karena belum ngantuk, saya putuskan untuk keluar rumah menghirup udara pantai. Pintu keluar tidak terkunci. Ternyata di amben depan rumah ada bapaknya Soleh dan seorang lelaki tua. Belum tidur, sapa Pak Kolil bapaknya Soleh. Belum ngantuk, Pak, kata saya sambil bergabung duduk melingkar. Beberapa makanan dan kopi terhidang di situ. Setelah basa-basi sebentar, maka saya tanyakan yang selama ini menjadi ganjalan di hati. Maaf, Pak, apakah semua warga di sini bila meninggal dunia akan berkeliaran dulu? Hanya di duku ini saja. Duku sebelah tidak kok. Mengapa demikian? Danyangnya berbeda, Le, kata Simbah yang sedari tadi seperti melamun. Sejak kapan kejadiannya, Mbah? Kali ini pertanyaan langsung saya tujukan ke beliau. Saya menunggu jawabannya cukup lama. Saya lihat Simbah menikmati rokok kelobotnya, namun tetap diam, bahkan Pak Kolil pun seolah tidak mendengar pertanyaan saya. Mungkin mereka sengaja merahasiakannya, kata hati saya. Karena suasana tidak nyaman, maka saya pamit untuk istirahat. Seolah baru saja pulas ketika Mas Ustadz membangunkan untuk sholat subuh. Karena masih ngantuk, maka setelah sholat jamaah saya tidur lagi. Matahari sudah menyengat ketika saya terbangun di meja. Saya lihat makanan tinggal sepiring, mungkin yang lain sudah sarapan. Karena tidak ada orang, saya ke belakang bermaksud ke kamar mandi. Saya lihat Mas Ustadz Soleh dan Pak Kolil seperti memilih beberapa butir kelapa. Saya yang ini cukup baik, kata Pak Kolil sambil mengangkat sebutir kelapa paling besar dengan warna agak kering. Maka beliau pun memotong ujungnya pakai gergaji. Supaya bisa dipakai tutup, kata beliau sebelum ada yang bertanya. Sebelum sholat asar, Pak Kolil permisi mau membawa tempurung kelapa ke Mbah Darmo, kakek tua yang saya temui malam hari. Sekitar setengah jam kemudian beliau kembali sambil menenteng tas plastik berisi kelapa. Ketika saya terima dan amati guratan-guratan halus hampir memenuhi seluruh permukaan kulit kelapa, saya serahkan ke Mas Ustadz. Beliau mengamati dengan teliti. Teliti sekali dengan wajah mimik yang serius. Sesungguhnya beliau itu siapa, Pak? Tanya Mas Ustadz pada Pak Kolil dengan sungguh-sungguh. Beliau hanya orang paling tua di sini, jawab Pak Kolil setelah diam agak lama. Saya amati Mas Ustadz sepertinya tidak puas dengan jawaban itu. Bisakah Bapak mengantarkan saya menemui beliau? Tanya Mas Ustadz dengan ekspresi menyelidik. Kali ini Pak Kolil terlihat mulai gelisah dan tidak menjawab. Bagaimana, Pak? Desak Mas Ustadz tidak sabar. Saya jadi tertarik dan mulai mengingat-ingat bapak tua yang saya lihat malam itu. Wajahnya penuh kerutan, tubuhnya relatif kecil. Duduknya saya baru sadar, posisi duduknya tegak nyaman, seolah tidak mudah goyah meski sedang mengisap rokok dan ngopi. Ketika bertanya tanpa menoleh, bahkan ketika saya tanya diam tanpa memalingkan wajah, seolah terpusat pada satu titik. Beliau santri kiai yang dulu menangkap jerangkong, jawab Pak Kolil mengejutkan saya. Namun tidak dengan Mas Ustadz. Beliau hanya mengangguk-angguk sambil menarik nafas panjang. Pantas, gumamnya.
yang tidak jelas sambil kembali mengamati guratan-guratan halus di kulit kelapa. "Mas Ustadz, inikah yang mau ditanyakan ke Simbah?" kata Pak Kolil sambil menunjuk ke sebuah titik kecil. "Benar Pak, saya tahu ini bukan bak karena titiknya 2, juga bukan ya. Saya pernah melihat kiai saya menuliskannya," kata Mas Ustadz sambil membuka kain iket hitam yang selama ini dikalungkan di lehernya. Ketika dibuka ternyata ada vivik membentuk lingkaran di tengahnya. "Hampir sama dengan ini," kata beliau sambil menunjuk salah satu huruf yang saya kira bak, tetapi di bawah titiknya ada titik lagi. "Simbah juga membawakan ini," kata Pak Kolil sambil membuka bungkusan kain putih kecil. Dari dalam kantong kain tersebut ada beberapa helai benang, seperti benang kasur. Warnanya kecoklatan, mungkin tadinya putih. "Yang tidak teguh nanti supaya memakai ini di lengannya," kata Pak Kolil menjelaskan. "Apa Mbah Darmo asli penduduk sini Pak?" tanya Mas Ustadz sepertinya masih penasaran dengan sosok Simbah itu. Kali ini sepertinya Pak Kolil menyerah. Beliau mengisyaratkan agar kami mengikuti ke ruang tengah di mana ada bilik bambu besar, dan kami pun duduk melingkar termasuk Soleh. "Beliau sengaja ditaruh di sini oleh kiainya," kata beliau memulai penjelasannya. Saya agak terkejut karena tidak menyangka Mas Ustadz diam saja menunggu kelanjutannya. "Dalam keseharian Mbah Darmo mengurus masjid. Dari situlah beliau hidup." "Keluarganya?" tanya saya penasaran. "Istrinya sudah meninggal lama. Anak cucunya sering datang mengunjungi." "Sesungguhnya untuk apa Mbah Darmo ditaruh di desa ini Pak?" tanya Mas Ustadz. "Untuk mengawasi serta menjaga agar kejadian seperti ini tidak menyebar ke desa yang lain. Juga menjaga agar arwah tersebut tidak meresahkan warga." "Memangnya sebelumnya bagaimana Pak?" "Dahulu, kalau ada orang meninggal apalagi yang kelakuannya tidak baik, maka seluruh desa dicekam ketakutan. Karena seolah-olah yang gentayangan tidak satu. Bahkan sering keranda yang dipakai membawa mayat berjalan sendiri di sepanjang jalan desa." Malam itu pemakaman tidak lagi sesepi malam sebelumnya. Namun banyaknya bunga segar yang ditabur tadi sore menebar aroma yang aneh. Seperti biasa hari ketiga, 3 sanak keluarga melakukan ziarah kubur. Bunyi kentongan dari pos ronda di kejauhan menunjukkan kalau sudah jam 11 malam. Kami semua diam, fokus pada satu tempat di mana kemarin asap keluar dari sana. Bahkan Mas Ustadz tidak lagi menggunakan ikat di kepala, melainkan disampirkan saja di pundaknya. "Kalau perlu gunakan tenaga dalammu untuk memagari atau menghantam bila kami kewalahan." Begitu kata beliau tadi saat kami berjalan menuju makam. Saya menyanggupi, karena sepertinya malam ini harus tuntas, entah berhasil atau tidak. Karena besok pagi beliau kerja dan aku pun masuk sekolah. Bahkan sejak dari rumah, Pak Kolil sudah mengikatkan benang di tangan kiri kita semua, juga beliau. "Kalau sampai gagal akan tidak baik buat warga di sini," kata beliau agak misterius. "Kenapa Pak?" tanyaku heran. "Seperti malam kemarin, karena kalian gagal, maka hampir semua orang didatangi. Bukan hanya keluarganya seperti yang dialami Soleh," kata beliau menjelaskan. Hal itu membuat kami tidak enak, terutama Mas Ustadz. Karena itu malam ini beliau mau berusaha habis-habisan. Suasana makin tidak nyaman. Apalagi Mas Ustadz dan Pak Kolil ada di seberang. Dari tadi Arif dan saudaranya tidak bersuara. Meskipun langit gelap, namun selintas terlihat wajahnya yang pucat dan tegang. Bahkan begitu terkejutnya dia ketika aku senggol tangannya. Waktu seolah tidak bertambah.
mengharap supaya mendengar lagi suara kentongan yang kedua terasa sangat lama. Tanpa sadar saya meraba benang yang melilit di tangan kiri. Masih ada, kata saya dalam hati sambil menenangkan pikiran. Meskipun di tengah pemakaman, karena berlima seharusnya tidak ada alasan untuk takut. Namun menantikan kepulangan Jerangkong di rumahnya sungguh memerlukan keberanian ekstra. Saya amati sekitar belakang Mas Ustadz dan Pak Kholil. Karena sudah terbiasa di kegelapan, maka mata mulai bisa melihat dalam keremangan. Mereka benar-benar mengamati belakangku dengan teliti, sama seperti yang aku lakukan. Hanya pohon kamboja dan beberapa semak yang ada di sekitar. Jauh di tepi pekuburan terlihat perdu yang pekat. Selain itu hanya rasa gatal-gatal di tangan dan kaki karena semak dan nyamuk. Tiba-tiba saya melihat Pak Kholil mengamit tangan Mas Ustadz sambil memberi isyarat suatu arah. Maka Mas Ustadz mengikuti petunjuk Pak Kholil dan matanya tertuju ke belakang saya. Sama dengan Pak Kholil arah pandangannya, terlihat mereka berdua seolah menajamkan pandangannya ke sesuatu di belakang. Ternyata Arif dan saudaranya juga mengamati gerak-gerik mereka. Hampir saya loncat ketika sebuah tangan dingin memegang tanganku. Arif, kata hatiku. Tangannya memegang erat, rasa dingin dan bergetar. Pak Kholil dan Mas Ustadz seolah mengikuti pergerakan yang terlihat di belakang kami. Arif mulai menggeser duduknya makin merapat. Rupanya dia didesak saudaranya. Mas Ustadz berubah posisi duduknya. Tidak lagi bersila, masih beralas kardus, tetapi kaki kirinya ditekuk ke bawah sedang kaki kanannya ditekuk ke depan. Sorban yang sedari tadi disamberkan di bahu sekarang dililitkan di tangan kirinya. Sambil menyerahkan kelapa ke Pak Kholil sehingga tangan kanannya bebas. Posisinya seolah siap menerkam sosok yang sedari tadi tidak terlepas dari pandangannya. Melihat itu semua menjadi semakin tegang. Pak Kholil pun tetap mengikuti pergerakan di belakang saya sama dengan Mas Ustadz. Cengkraman tangan Arif semakin keras sehingga tanganku terasa mulai kesemutan. Perlahan saya merubah posisi kaki seperti yang dilakukan Mas Ustadz. Begitu juga Arif dan saudaranya. Namun lebih mirip posisi siap lari. Sayup-sayup terdengar suara semak tersibak. Semakin lama, semakin jelas dan semakin mendekat. Keringat dingin makin mengucur dari tubuhku. Semakin jelas suara itu, semakin sulit badanku digerakkan. Mas Ustadz sepertinya memahami kegelisahan kami. Dia mengangkat tangannya seolah mengisyaratkan agar berdiam diri. Meski tidak sedingin tangan Arif, badanku juga terasa dingin karena peluh dan ketegangan. Mbah Darmo, desis Mbah Kholil diiringi desah nafas kami seolah bersamaan. Benar saja, begitu saya menoleh beliau sudah begitu dekat sehingga meski tidak terlihat jelas, namun sosoknya saya kenali. Beliau segera duduk di dekat saya. Sebentar lagi dia akan keluar dari alam kubur, kata Mbah Darmo mengejutkan kami semua. Ternyata Jerangkongnya belum keluar, masih di dalam kuburan. Setelah duduk di antara kita, Mbah Darmo menyalakan lampu minyak dan meletakkan di sebelah patok yang di selatan. Kalau tidak ada penerangan walaupun sedikit, bagaimana bisa tahu dari sebelah mana dia keluar? Katanya mengingatkan. Mas Ustadz memerah wajahnya, namun diam saja. Biar saya yang pegang batok kelapanya. Dengan senang hati Pak Kholil menyerahkan ke Mbah Darmo. Setelah ada sedikit penerangan, ternyata kami berlima bermandi keringat, termasuk Mas Ustadz, sehingga tidak bisa menahan senyum sambil menunduk tidak enak kalau ada yang melihat. Perhatikan, suara Mbah Darmo memecah kesunyian, hingga suasana yang tadinya sudah nyaman kembali mendebarkan. Beliau menunjuk suatu titik di gundukan tanah basah itu. Saya amati dengan teliti. Asap, gumam kami hampir bersamaan. Terlihat asap tipis muncul dari dalam tanah. Selain Mbah Darmo dan Mas Ustadz, semuanya beringsut mundur. Tiba-tiba asap menebal dan terdengar bunyi.
Pada detik itulah Mbah Darmo dengan cepat menutup lubang asap itu, dan hampir bersamaan Mas Ustadz ikut menekan tempurung kelapa itu. "Bantu memegangi!" teriaknya menyadarkanku. Hampir bersamaan kami berempat melompat sehingga berdesakan. Tidak tahu tangan siapa yang saya tekan, ada dorongan ke atas kuat sekali. "Tahan yang kuat." Kembali Mas Ustadz memberi aba-aba, sehingga batok kelapa yang tadinya mulai terangkat perlahan turun. Entah bagaimana Mbah Darmo melakukan, tapi tampak tutup kelapa sudah terpasang. Bersamaan dengan suara melengking itu lenyap dan tidak berontak lagi. Kami pun kembali duduk sembarangan, tinggal Mbah Darmo yang memegang batok kelapa itu. "Dekatkan lampunya," perintah beliau. Lagi-lagi hanya Mas Ustadz yang tanggap, maka didekatkannya lampu ke batok kelapa. Lalu tutupnya dibuka. Bergantian kami melihat yang di dalamnya. "Potongan jari," desis saya. Malam itu juga potongan jari itu dikubur lagi, tetap di dalam batok kelapa. Mas Ustadz memimpin doa untuk kesempurnaan arwah agar tenang di alam kubur. Itulah kisah saya di sebuah desa di wilayah Tuban yang katanya penduduknya kalau meninggal pasti jadi jerangkong. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.